Ini di kisi-kisi terkait dengan behavior modification and habits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Pada video kali ini seperti janji saya kemarin bahwa saya akan bahas untuk FR guru bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah ada FR yang sudah saya perlihatkan dari Ibu Guru Nur Fadilah ya. Katanya banyak soal berdiferensiasi keluar, soal disabilitas, dan soal apa kemarin? Soal mengenai numerasi dan literasi. Jadi FR ini Bapak Ibu sebenarnya sudah ada semua di kisi-kisi soal. Jadi yang pesan soal itu jangan bertanya FR, tapi yang sesuai kisi-kisi. Jangan setengah mati lagi cari FR, karena sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa di FR itu tidak semua guru dapat ya. Ada yang dapat banyak disabilitas, ada yang dapat banyak diferensiasi, ada yang dapat banyak pendidikan inklusi, ada yang dapat banyak bullying. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Yang jelas kalau kita sudah belajar sesuai dengan kisi-kisi itu akan aman untuk menghadapi ujian, karena FR yang keluar itu sudah ada semua di ebook saya ya, yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut saya mau Bapak Ibu guru subscribe, like channel saya, dan lupa juga berkomentar, karena ada harga khusus untuk ebook yang Bapak Ibu pesan bagi subscriber saya. Kalau banyak suara latar belakang itu wajar Bapak Ibu ya. Saya buat ini pagi hari sekitar jam 6. Itu sibuk-sibuknya warga sekitar. Karena tadi malam sempat padam lampu dari jam 9 sampai jam 1 malam, dan pada saat lampunya menyala, listriknya menyala, itu saya sudah tidak bisa lagi untuk buat konten. Saya sudah oleng Bapak Ibu. Sudah capek. Ini dia chat dari ibu itu ya. Katanya banyak literasi dan numerasi. Tidak ada soal full bahasa Inggris, yang ada adalah SJT berbahasa Indonesia tapi dikaitkan dengan PCK bahasa Inggris ya. Sesuai dengan prediksi Bapak Ibu. Bagi mapel lain silahkan pesan ya. Ini dia. Bapak Ibu bisa pause untuk baca percakapan saya ya. Ini belajarnya cuma semalam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya waktu masih banyak itu bagus sekali ya. Dan untuk guru bahasa Inggris, mohon ya, untuk guru bahasa Inggris ini umumnya guru bahasa Inggris paling banyak bertanya, termasuk hal-hal yang menurut saya tidak penting. Kenapa tidak penting? Jumlah soal bukanlah hal yang penting, kualitas soalnya itu Bapak Ibu. Kemudian jumlah halaman, ngapain kita tanya jumlah halamannya, untuk apa halaman itu. Pokoknya paling banyak saya sampai mengeluh untuk membalas chat-chat pertanyaan dari guru bahasa Inggris. Namun apalah daya, saya harus buatkan videonya juga meskipun menyebalkan. Karena ini terkait dengan jurusan saya ya. Ini ada tanggung jawab alma mater Bapak Ibu. Baik, jadi kalau pesan Bapak Ibu singkat-singkat saja ya. Pertanyaannya tidak usah panjang sampai ngeluh saya jawabnya. Padahal sudah dijelaskan di video. Nah, bagi guru lain silahkan pesan. Sekarang ada 20 lebih mapel yang sudah saya siapkan untuk soal prediksinya, dan alhamdulillah sudah sesuai dengan FR yang keluar, dan sudah sesuai dengan 39 kisi-kisi itu ya. Sudah lengkap, ada seni budaya, prakarya, TIK, PLB, BK, pokoknya semua sudah lengkap Bapak Ibu. Ini juga bisa dipakai untuk guru-guru Kemenak ya. Karena Kemenak juga tetap merujuk pada Kemenpan RB 348. Guru-guru Kemenak bisa pesan juga. Nah, ini adalah bonus untuk Bapak Ibu guru ketika pesan soal. Bonus saya ini sudah cukup mantap juga untuk dipelajari. Tidak kalah saing dengan
yang harga ratusan sampai 200.000 di bimbel-bimbel atau channel lain Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Agak buru-buru ya Bapak Ibu, karena kalau saya lambat bicaranya itu suara dari luar akan masuk. Anda sedang mengajar teks naratif dalam bahasa Inggris kepada siswa kelas 10. Sebagian besar siswa mampu memahami isi teks, tetapi beberapa siswa kesulitan membaca dengan lancar dan memahami arti kata-kata tertentu. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka? A. Memberikan latihan membaca tambahan di luar jam pelajaran untuk siswa yang kesulitan. B. Mengarahkan siswa untuk menggunakan aplikasi penerjemah agar bisa memahami arti kata secara mandiri. C. Membagi siswa ke dalam kelompok belajar dengan anggota yang bervariasi kemampuannya untuk saling membantu. D. Mengganti teks materi yang lebih mudah agar siswa tidak kesulitan. Dan E. Membuat daftar kosakata penting dari teks dan membantu siswa memahaminya sebelum membaca. Nah, ini terkait dengan penguasaan konsep ya. Jadi sudah saya sering bilang 1-39 itu saling berkait Bapak Ibu. Dalam satu soal itu biasanya mencakup beberapa poin kisi-kisi. Kalau ini kita lihat, ini termasuk strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajaran, intinya strategi pembelajaran. Ini masuk di poin 1 sampai 39, ini masuk semua terkait ilmu yang relevan ya, di 1 sampai 39 itu. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi opsi A, tepat tetapi tidak optimal. Memberikan pelatihan tambahan bagus, tetapi jika dilakukan di luar jam pelajaran, tidak semua siswa dapat melakukannya karena keterbatasan waktu atau minat. Opsi B, kurang tepat, mendorong siswa menggunakan aplikasi penerjemah, membantu dalam jangka pendek, tetapi ini mengembangkan kemampuan literasi secara mandiri. Opsi C, tepat, membentuk kelompok belajar memungkinkan siswa yang lebih mampu membantu teman-temannya. Ini juga meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran bersama. D, kurang tepat, mengganti teks dengan materi yang lebih mudah tidak mengatasi kesediaan literasi dan tidak menantang siswa untuk berkembang. Opsi E, sangat tepat, memberikan daftar kosakata sebelum membaca, membantu siswa memahami teks lebih baik dan meningkatkan kepercayaan diri mereka saat membaca. Nah, sudah saya bilang dari beberapa video, sudah puluhan video, bahwa kalau ada kata kerja kelompok atau kelompok belajar itu pasti memiliki nilai tinggi Bapak Ibu. Ya. Jadi opsi C memiliki poin 4 ya. Sedangkan opsi E itu memiliki poin 5. Kenapa? Karena konteksnya atau masalah yang di sini lebih cocok dengan opsi E. Meskipun cocok juga untuk opsi C, tapi lebih tepat kalau kita kasih opsi E, masalah yang ada di atas ini. Makanya sering saya bilang, usahakan baca soalnya, tapi kalau sudah tidak punya waktu, bisa menggunakan trik cepat, yaitu langsung ke opsi saja Bapak Ibu. Kita bisa deteksi jawaban yang memiliki poin 45 itu ya. Misalnya kalau sudah capek membaca, seperti itu. Nah, di sini kan dia sulit untuk memahami arti kata-kata, makanya kita kasih dia beberapa daftar kosakata penting dari teks yang akan kita bagikan. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sesuai FR dan kisi-kisi ini Bapak Ibu.
Anda menemukan bahwa beberapa siswa kesulitan memahami grafik atau tabel yang disertakan dalam teks bahasa Inggris. Mereka tidak bisa menjawab soal yang berkaitan dengan data tersebut. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa? A. Mengintegrasikan pembelajaran membaca grafik atau tabel dalam pelajaran bahasa Inggris dengan latihan kontekstual. B. Meminta guru matematika untuk mengajari siswa cara membaca grafik atau tabel. C. Mengabaikan bagian soal yang melibatkan grafik atau tabel karena itu bukan bagian utama dari pembelajaran bahasa Inggris. D. Memberikan lembar kerja khusus untuk latihan membaca grafik dan tabel dalam bahasa Inggris. Dan E. Mengganti grafik atau tabel dengan penjelasan berbentuk teks agar siswa lebih mudah difahami. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Saya matikan dulu datanya ya, karena banyak chat yang masuk dan itu mengganggu konsentrasi saya Bapak Ibu. Baik, saya yakin sudah dijawab. Kita lihat jawaban terbaiknya. Opsi A sangat tepat, yaitu mengintegrasikan pembelajaran numerasi ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Relevan dengan konsep literasi dan numerasi yang saling mendukung. Pendekatan ini membantu siswa memahami informasi kuantitatif dalam konteks bahasa. Opsi B kurang tepat, meminta bantuan guru matematika bisa menjadi tambahan. Tetapi ini menghilangkan kesempatan Anda untuk mengembangkan numerasi siswa dalam konteks bahasa Inggris. Opsi C tidak tepat, mengabaikan. Nah, dapat lagi mengabaikan. Sudah langsung tinggalkan Bapak Ibu. Ya, tidak perlu saya lanjut ya. Yang sering belajar di sini pasti sudah paham. Opsi D tepat, memberikan lembar kerja tambahan adalah cara yang baik untuk melatih siswa, namun ini lebih cocok sebagai langkah lanjutan setelah pengajaran di kelas. Opsi E kurang tepat, mengganti grafik atau tabel tidak membantu siswa memahami elemen penting numerasi yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris. Jadi yang jawaban yang memiliki poin 5 ada di opsi A ya. Sangat di kisi-kisi ada juga ya. Ada juga memang ada integrasi suatu konsep keterkaitan suatu konsep dengan konsep lainnya. Nah, ini adalah integrasi dalam pembelajaran. Jadi yang memiliki poin 4 adalah opsi D ya. Mengabaikan, langsung dicoret saja, kita tinggalkan saja. Kemudian mengganti grafik atau tabel dengan penjelasan berbentuk teks agar lebih mudah. Nah, ini tidak sesuai dengan masalah yang diminta. Masalahnya kan kita ingin memperbaiki pemahaman siswa untuk membaca grafik dan tabel, bukan malah lari dari kenyataan. Baik ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin kebut belajar, silahkan pesan ya soal-soal ini, karena alhamdulillah banyak yang masuk. Bapak Ibu guru bisa pause videonya di awal, bisa lihat hasil percakapan saya dengan salah satu guru yang pesan. Itu sebenarnya dia sudah chat 2 hari sebelumnya, cuman banyak sekali pertanyaan. Dia chat kedua harinya, besok ujian baru dia pesan. Kasihan ya, dia belajar sekitar jam 9 malam pesan itu Bapak Ibu, berarti dia belajar hanya beberapa jam sebelum tidur dan besoknya langsung ujian. Tapi alhamdulillah nilainya bagus ya. Mudah-mudahan yang banyak persiapan bisa lebih bagus nilainya. Saya yakin itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share dan berkomentarlah Bapak Ibu. Anda diminta untuk membuat tugas proyek dalam pembelajaran bahasa Inggris yang mengintegrasikan literasi dan numerasi. Proyek
seperti apa yang paling tepat diberikan kepada siswa? A. Meminta siswa membuat grafik hasil survei sederhana tentang kebiasaan membaca di kelas, lalu menuliskan laporan dalam bahasa Inggris. B. Menugaskan siswa membaca teks panjang dalam bahasa Inggris dan membuat rangkuman tanpa melibatkan elemen numerasi. C. Membuat siswa menganalisis artikel berita dalam bahasa Inggris tanpa grafik atau data numerik. D. Meminta siswa membaca tabel populasi penduduk dari artikel bahasa Inggris, kemudian menjawab soal matematika terkait tabel tersebut. Dan E. Meminta siswa mencari teks tentang topik favorit mereka tanpa melibatkan elemen numerasi dan membuat laporan tentang teks tersebut. Baik, silahkan dijawab Bapak Ibu. Ini Anda diminta untuk membuat tugas proyek dalam pembelajaran bahasa Inggris yang mengintegrasikan literasi dan numerasi. Kira-kira proyek seperti apa yang paling tepat diberikan kepada siswa? Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi pembahasan jawabannya opsi A sangat tepat. Proyek ini mengintegrasikan literasi membaca dan menulis laporan serta numerasi, membuat menganalisis grafik. Hal ini juga memberikan pengalaman belajar kontekstual yang menarik. Opsi B kurang tepat. Meski proyek ini melibatkan literasi, tidak ada integrasi numerasi di dalamnya. Opsi C kurang tepat, menganalisis artikel tanpa data numerik, hanya mengasah literasi tanpa melibatkan numerasi. Opsi D membaca tabel populasi dan menjawab soal matematika melibatkan numerasi tetapi kurang memanfaatkan aspek literasi secara penuh. Sedangkan opsi E tidak tepat ya. Proyek ini hanya berfokus pada literasi dan tidak relevan untuk mengembangkan numerasi siswa. Jadi di sini yang kita akan kembangkan adalah dua ya, ada literasinya dan ada juga numerasinya dalam membuat ujian penilaian akhir sumatif semester ya. Kita juga ditekankan untuk membuat soal yang berbasis literasi dan numerasi, mapel apapun itu Bapak Ibu. Meminta siswa membuat grafik hasil survei sederhana tentang kebiasaan membaca di kelas, lalu menuliskan laporan dalam bahasa Inggris ya. Kalau dia sudah membuat grafik berarti ada angka-angka di situ Bapak Ibu. Meskipun grafik hasil survei sederhana ya. Kemudian menuliskan laporan, di situ ada literasinya. Jadi ini sudah terintegrasi antara literasi dan numerasi. Ini dianggap kurang tepat ya, karena hanya fokus pada elemen literasi saja, tidak ada numerasinya. Kalau opsi C membuat siswa menganalisis artikel berita dalam bahasa Inggris tanpa grafik, nah atau data numerik, itu tidak sama saja dengan opsi C ya. Dia hanya fokus ke literasi saja, tanpa numerasi juga. Meminta siswa membaca tabel populasi penduduk dari artikel bahasa Inggris, kemudian menjawab soal matematika terkait tabel tersebut. Nah ini bagus juga, cuman dia hanya fokus di numerasi, tidak ada lagi literasinya ya. Kalaupun ada itu sedikit sekali dengan membaca tabel populasi. Meminta siswa mencari teks topik favorit mereka tanpa melibatkan elemen numerasi dan membuat laporan. Ini sudah lebih jelas lagi, tanpa ada numerasi ya. Jadi jawaban poin tertinggi ada di opsi A ya. Ini seperti yang kita lihat di pembahasan tadi, dan opsi D itu memiliki poin 4. Ini juga bagus, tetapi kurang memanfaatkan aspek literasi. Cuma kurang ya, bukan tidak ada, tapi hanya kurang Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal FR ya, terkait literasi numerasi.
Anda diminta merancang pembelajaran yang mengembangkan kemampuan critical thinking siswa melalui literasi dan numerasi. Pendekatan apa yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? A. Memberikan soal pilihan ganda berbasis teks bahasa Inggris yang berisi pertanyaan literal dan faktual. B. Menggunakan data dalam artikel bahasa Inggris untuk meminta siswa menganalisis tren dan membuat prediksi. Opsi C. Menyuruh siswa menghafal daftar kosakata dari teks bahasa Inggris yang terkait dengan numerasi. D. Membagi siswa ke dalam kelompok untuk mendiskusikan cara menyelesaikan soal matematika sederhana yang disajikan dalam bahasa Inggris. Dan E. Membacakan cerita dalam bahasa Inggris yang mengandung elemen numerasi tanpa meminta siswa menganalisis isinya. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau banyak suara latar belakang Bapak Ibu, karena kalau saya tidak buat sekarang, bisa jadi saya tidak jadi upload untuk hari ini karena lama Bapak Ibu, proses editnya lama, proses uploadnya juga lama. Belum lagi setting-settingnya di YouTube itu lama juga Bapak Ibu. Jadi saya paksakan hari ini untuk buat sesuai janji saya untuk bahasa Inggris. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Opsi A kurang tepat. Soal pilihan ganda dengan pertanyaan literal tidak mendorong siswa untuk berpikir kritis, karena mereka hanya perlu menemukan informasi langsung dari teks. Opsi B sangat tepat. Ini memiliki poin 5 ya. Menganalisis data dan membuat prediksi membantu siswa mengasah kemampuan berpikir kritis. Pendekatan ini juga mengintegrasikan literasi dan numerasi secara langsung. Opsi C kurang tepat. Menghafal kosakata penting untuk literasi, tetapi tidak relevan dengan pengembangan critical thinking atau numerasi. Opsi D tepat. Diskusi kelompok dapat menyelesaikan soal matematika sederhana, mendukung kolaborasi dan numerasi, tetapi kurang mendorong critical thinking ya. Jadi ini saling berkaitan di sini. Di soal itu pokoknya 1 sampai 39 itu saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Kalau di sini dia ingin menggabungkan lagi dengan taksonomi Bloom terkait critical thinking ya. Opsi E kurang tepat. Membacakan cerita saja tanpa aktivitas analisis hanya untuk meningkatkan pemahaman pasif siswa dan tidak melibatkan kemampuan berpikir kritis ya. Jadi opsi ini opsi B, maaf saya tidak melihat titiknya ya. Opsi B itu memiliki poin 4 ya, poin 5 maaf. Di sini menggunakan data dalam artikel bahasa Inggris untuk meminta siswa menganalisis tren dan membuat prediksi. Inilah jawaban terbaik. Sedangkan poin 4 ada di opsi D ya. Kalau konteksnya memang tepat, nilai dalam pembelajaran kelompok ini itu akan dapat nilai 5. Jadi jangan tinggalkan yang ada kata seperti ini ya. Dari jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah ingatkan Bapak Ibu. Tonton juga di part 4 ya. Dan FR untuk semua mapel itu sudah saya jelaskan tips trik menentukan pilihan nilai tinggi di SJT Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang mempersiapkan siswa menghadapi ujian dengan soal berbasis literasi numerasi dalam bahasa Inggris. Sebagian siswa masih kesulitan memahami soal-soal dengan konteks yang kompleks. Bagaimana strategi terbaik untuk membantu mereka? A. Menggunakan simulasi ujian dengan soal serupa untuk membiasakan siswa menghadapi soal yang kompleks. B. Memberikan terjemahan soal ke dalam bahasa Indonesia agar siswa lebih mudah memahaminya. C. Mengajarkan strategi membaca cepat untuk menemukan informasi penting dalam soal. D. Memberikan bimbingan intensif hanya kepada siswa yang mengalami kesulitan. Dan E. Mengganti soal dengan soal yang lebih sederhana
untuk siswa yang masih kesulitan? Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa Inggris tidak ada lagi pertanyaan ya mengenai apakah soalnya berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Sudah saya jawab kemarin di FR yang pertama untuk semua mapel, sudah saya jawab di awal video, dan sudah saya kasih contoh soal FR-nya sesuai dengan kisi-kisi yang soal prediksi yang saya punya juga. Jadi yang silakan pesan langsung saja pesan Bapak Ibu, tidak usah banyak tanya yang melelahkan. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Opsi A sangat tepat. Simulasi ujian dengan soal serupa membantu siswa terbiasa menghadapi soal kompleks. Pendekatan ini melatih keterampilan literasi dan numerasi secara kontekstual. Nah, sebentar kita bahas lebih lanjut. Kurang tepat. Menerjemahkan soal ke bahasa Indonesia dapat membantu siswa dalam jangka pendek, tetapi tidak mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami soal dalam bahasa Inggris ya. Opsi C tepat. Strategi membaca cepat adalah keterampilan paling efektif, keterampilan penting untuk memahami soal, tapi ini harus disertai dengan latihan kontekstual agar lebih efektif. Opsi D kurang tepat. Memberikan bimbingan hanya kepada siswa yang kesulitan dapat membuat siswa lain merasa diabaikan. Strategi yang menyeluruh lebih efektif. Nah, ini lari dari pendidikan inklusif juga. Opsi E tidak tepat. Mengganti soal dengan soal yang lebih sederhana tidak melatih siswa untuk menghadapi tantangan ujian sebenarnya. Jadi kalau ada kata mengganti, mengubah materi, mengubah soal, itu pasti jawabannya tidak tinggi ya. Kita lihat opsi-opsinya. Menggunakan simulasi. Ya, inilah jawaban terbaik. Seperti di FR pertama atau di prediksi pembahasan kisi-kisi 39 itu sudah sering saya ulang-ulang bahwa yang memiliki poin tinggi itu ada beberapa kata kunci ya, termasuk kerja kelompok, simulasi, membiasakan dengan sehari-hari, pokoknya pembelajaran kontekstual, pembelajaran bermakna itu pasti memiliki poin tinggi. Kenapa? Karena itu terkait sangat ditekankan dalam kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Opsi B memberikan terjemahan. Ya, ini bagus tapi bisa memperburuk bahasa Inggris siswa ya. Mengajar strategi membaca cepat. Nah, ini yang poin 4. Ini bagus juga Bapak Ibu. Menemukan informasi penting dalam soal. Ini juga biasa saya lakukan untuk soal-soal UP bahasa Inggris ya. Langsung ke kata kunci. Atau membaca teknik skimming dan scanningnya. Nah, ini tidak inklusif. Kemudian ini tidak cocok ya. Seperti soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share Bapak Ibu. Seorang guru bahasa Inggris ingin melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran teks prosedur. Guru meminta siswa untuk memperhatikan langkah-langkah membuat sandwich di depan kelas sambil menjelaskan setiap langkah dalam bahasa Inggris. Strategi ini bertujuan untuk A. Mengembangkan keterampilan berbicara dan motorik secara bersamaan. B. Menguji pemahaman siswa secara pasif. C. Memastikan siswa menghafal semua langkah dengan benar. D. Meningkatkan keterampilan membaca siswa. Dan E. Membatasi interaksi siswa dengan materi. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ya, kalau tidak bisa menentukan satu pilihan, ambil saja dulu sementara dua opsi yang memiliki kira-kira poin tertinggi ya. Nanti sebentar dieliminasi lagi. Itu lebih mudah Bapak Ibu. Jadi kita hanya bermain di 45-45 ya. Usahakan lebih banyak 5-nya daripada 4-nya.
itu hanya minimal ya di 4. Bahkan subscriber saya suruh bersaing dengan Cerdik. Bisa kok dikalah Bapak Ibu. Karena mereka belum tentu bagus di manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya. Bisa, sangat bisa. Itu tidak mustahil. Ini hanya SJT ya. Beda profesional yang kayak 2021 kemarin. Itu memang agak sulit dibanding ujian model seperti ini. Baik, kita lihat pembahasannya. Pembahasan jawabannya adalah opsi A ya. Memperhatikan langkah sambil menjelaskan, menggabungkan keterampilan berbicara dan motorik yang memperkuat pembelajaran melalui pengalaman langsung. Ini terkait juga dengan facilitating learning. Ini juga termasuk strategi pembelajaran juga Bapak Ibu. Jadi semua soal SJT itu adalah bagaimana strategi pembelajaran, dan itu hanya soal satu modul lengkap sebenarnya ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi kalau ada banyak suara klakson itu penjual ikan, kue dan sebagainya. Memang jam sibuk ya. Dipahami saja Bapak Ibu, daripada tidak ada saya buat video. Oke, kita lanjut. Seorang guru bahasa Inggris sedang merancang pembelajaran berbasis project atau project based learning untuk siswa kelas 11 ya. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat presentase dalam bahasa Inggris tentang isu global seperti perubahan iklim. Dalam merancang proyek tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh guru adalah A. Memberikan tes awal untuk mengetahui tingkat pemahaman tata bahasa siswa. B. Meminta siswa untuk membuat makalah terlebih dahulu tanpa arahan. C. Menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai termasuk keterampilan yang akan dikembangkan. D. Menggunakan materi dari sumber daring tanpa memeriksa relevansinya. Dan E. Membiarkan siswa memilih topik tanpa memberikan panduan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Kalau tidak bisa menentukan satu pilihan jawaban terbaik, ambil dulu 2 ya. Nanti baru dieliminasi lagi. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Saya agak buru-buru ya Bapak Ibu, karena saya harus ke sekolah juga dan menghindari suara-suara latar belakang yang masuk. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi C ya. Langkah pertama dalam pembelajaran berbasis proyek adalah menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai ya. Guru perlu memastikan proyek terstruktur dengan baik untuk membantu siswa mencapai target kompetensi yang relevan. Ini terkait dengan konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Dia juga terkait dengan teori belajar Gagne yang runtut itu, 9 teori Gagne. Jadi yang belum tonton kisi-kisi pembahasan tuntas kisi-kisi 39 itu silakan tonton. Insya Allah kita akan lanjut besok ya untuk soal kisi-kisinya. Rencana saya akan buat juga untuk guru PAUD ya. Mohon maaf untuk guru PAUD belum sempat buat. Ya, kita lihat ini ya. Jadi sangat jelas Bapak Ibu. Tanpa kita lihat soal sebenarnya, ini bisa kita tentukan ya. Kita tentukan tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, termasuk keterampilan yang akan dikembangkan. Jadi yang memiliki poin 4 itu ada di opsi A. Memberikan tes awal untuk mengetahui tingkat pemahaman tata bahasa siswa ya. Kalau opsi D kurang bagus, tanpa arahan nanti siswa akan bingung. Opsi D menggunakan materi dari sumber daring tanpa memeriksa relevansinya, nanti akan carut marut ya. Kemudian opsi E membiarkan siswa. Nah, kata membiarkan, mengabaikan, menunda, menghukum jangan dipilih Bapak Ibu. Jadi jangan lagi bertanya di chat apa tips triknya, sudah lengkap di video Bapak Ibu. Tonton semua video saya dan Bapak Ibu akan terbiasa dengan tips trik yang kita pakai saat bingung menentukan pilihan atau cara cepat mengeliminasi soal-soal yang memiliki nilai rendah. Kita lanjut
ke soal berikutnya. Dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, seorang guru ingin menerapkan teori belajar bermakna atau meaningful learning yang dikembangkan oleh Ausubel. Guru mengajarkan teks naratif kepada siswa dengan cara mengaitkan cerita dari budaya lokal Indonesia dengan teks cerita dari budaya Inggris. Upaya guru tersebut dapat membantu siswa dalam A. Menghafal isi teks secara lebih cepat. B. Memahami hubungan antara budaya lokal dan budaya asing untuk membangun pengetahuan baru. C. Menyelesaikan tes berbasis pilihan ganda dengan lebih akurat. D. Memastikan siswa memahami tata bahasa dengan sempurna sebelum membaca teks. Dan E. Menggunakan metode hafalan dalam pembelajaran cerita. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ini terkait dengan teori Ausubel FR ya. Jadi soal ini semua berdasarkan FR yang saya rampung, kemudian saya satukan untuk dibahas di sini ya. Kalau ada waktu saya akan bahas PAUD ya Bapak Ibu. PAUD lah yang paling rajin belajar. Jauh-jauh hari saya masih membahas soal PPG, sudah banyak komentar dari guru PAUD. Semoga sempat ya Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah menentukan ya jawaban terbaik. Minimal 2 dulu. Teori belajar Ausubel menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki agar pembelajaran menjadi bermakna. Yang tonton video saya terkait bahas tuntas atau kupas tuntas kisi-kisi 39 pasti bisa langsung cepat menjawab ini ya, karena dia sudah paham apa yang harus dilakukan dengan menggunakan teori Ausubel. Saya sudah sering bilang di soal pembahasan soal sebelumnya, yang ada kata hafal menghafal ini tidak dipakai lagi ya, jadi fix dibuang. Di opsi E juga ada kata hafalan, dibuang juga. Nah, sekarang tinggal 3. Ini sudah fix poin 5 poin. Sekarang poin 4-nya di mana? Menyelesaikan tes berbasis pilihan ganda dengan lebih akurat. Memastikan siswa memahami tata bahasa dengan sempurna sebelum membaca teks. Nah, jadi jawaban memiliki poin 4 ada di opsi 4 ya. Nah, ini terkait dengan sebaiknya diperhatikan dulu, difahami dulu kemampuan siswanya. Jadi ini terkait dengan IEP ya, terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Ini lebih bagus daripada menyelesaikan tes berbasis pilihan ganda ya. Oke, jadi disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau sudah bagus di sini, nanti akan enak untuk mengajarkan teks naratif kepada siswa kita terkait budaya lokal Indonesia dengan budaya Inggris. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Baik, silakan Bapak Ibu Guru untuk memastikan bahwa soal saya ini bagus dan valid. Bisa pause video saya terkait percakapan saya dengan Ibu Nur Fadilah. Saya yakin Bu Nur Fadilah tonton ini. Maaf, baru sempat bikin Bu Nur Fadilah videonya. Seorang guru bahasa Inggris ingin mengembangkan kemampuan siswa kelas 7 dalam memahami tes deskriptif. Guru menyadari bahwa siswa pada tahap ini sedang berada pada tahap operasi konkret menurut teori Piaget. Pendekatan yang paling tepat untuk digunakan adalah A. Memberikan teks-teks akademik yang kompleks untuk dianalisis secara mendalam. B. Menyuruh siswa menghafal kosakata tanpa memahami konteks. C. Menggunakan gambar, diagram, atau objek nyata sebagai alat bantu untuk memahami teks. D. Memberikan soal-soal abstrak tanpa konteks yang jelas.
Dan E. Mendorong siswa untuk belajar secara mandiri tanpa bimbingan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya, karena yang biasa belajar di sini pasti menggunakan tombol pause ya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Opsi C ya. Pada tahap operasi konkret, siswa cenderung memahami materi yang berhubungan dengan pengalaman langsung atau representasi visual. Penggunaan gambar atau objek nyata sangat membantu proses belajar. Jadi yang sudah tonton juga kupas tuntas, bahas tuntas itu sudah paham ya. Operasional konkret itu umurnya kira-kira di mana, dan dia sebenarnya lebih cenderung ke pembelajaran apa. Di teori Piaget ini sudah lengkap Bapak Ibu. Di e-book juga ya. Terkait e-book yang kita bahas itu. Nah, jadi jawaban terbaiknya ada di opsi ini ya, opsi C. Menyuruh siswa menghafal kosakata, langsung kita tinggalkan. Ada kata menghafal. Berikan soal-soal abstrak tanpa konteks yang jelas. Nah, ini tanpa konteks yang jelas. Abstrak tapi tanpa konteks yang jelas kurang bagus ya. Mendorong siswa untuk belajar mandiri tanpa bimbingan, seharusnya dengan bimbingan. Jadi yang memiliki poin 4 adalah opsi A ya. Itu dengan memberikan teks-teks akademik yang kompleks untuk dianalisis ya, secara mendalam. Jadi seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, yang menggunakan media visual itu pasti tinggi nilainya. Nah, ini objek nyata tinggi nilainya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu tinggi nilainya. Pembelajaran kelompok tinggi nilainya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Seorang guru bahasa Inggris memiliki siswa dengan gangguan pemrosesan bahasa atau language processing disorder. Saat mengajarkan keterampilan menulis esai, guru perlu A. Meminta siswa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat. B. Memberikan instruksi secara bertahap dan menggunakan alat bantu visual. C. Menghindari intervensi untuk membangun kemandirian siswa. Dan E. Mengurangi jumlah siswa dan membiarkan siswa memilih pendekatan sendiri. E. Menggunakan tes lisan sebagai pengganti tugas menulis. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Seorang guru bahasa Inggris memiliki siswa dengan gangguan pemrosesan bahasa. Ini terkait dengan apa lagi istilahnya ini? Siswa berkebutuhan khusus ya. Katanya banyak juga yang masuk. Sudah saya bahas juga di bonus kemarin terkait bahas tuntas kisi-kisi. Kupas tuntas kisi-kisi 39 itu terkait siswa berkebutuhan khusus. Kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci minimal 2 jawaban terbaiknya. Kita lihat, jadi jawaban terbaik ada di opsi B. Untuk siswa dengan gangguan pemrosesan bahasa, instruksi yang bertahap, jelas. Nah, ini terkait lagi dengan teori Gagne ya. Didukung alat bantu visual, dapat membantu mereka memahami tugas dengan lebih baik. Ini saling berkaitan teori-teori belajar dan relevansi konsep ya, keterkaitan konsep pokoknya saling berkaitan Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan itu. Nah, jadi jawaban terbaik adalah yang ada lagi alat bantu visualnya. Yang sudah sering belajar pasti bisa langsung mengunci jawaban ini. Menghindari intervensi untuk mengembangkan kemandirian siswa, mengurangi jumlah tugas dan membiarkan siswa memilih pendekatan sendiri. Ini kurang bagus ya. Harusnya diarahkan ya. Ada kata membiarkan juga ini ternyata. Menggunakan teks lisan sebagai pengganti tugas menulis. Yang ditekankan sebenarnya di sini adalah keterampilan menulis. Jadi kalau kita kasih ganti dengan lisan itu
tidak menyelesaikan masalah, ya. Meminta siswa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat. Kurang bagus ya, kurang kena ya. Sebaiknya ini saja ya, poin 4-nya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa Inggris memiliki kelas yang terdiri dari siswa dengan kemampuan bahasa yang sangat beragam. Untuk memastikan semua siswa dapat belajar secara optimal, guru sebaiknya A. Menggunakan satu metode pembelajaran yang sama untuk semua siswa agar adil. B. Membuat IEP untuk siswa yang membutuhkan dan menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan individu. C. Memberikan lebih banyak tugas kepada siswa yang lebih lambat belajar untuk mengejar ketertinggalan. D. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka dan mengajar hanya kelompok yang lemah. E. Mengabaikan perbedaan kemampuan dan fokus pada siswa yang lebih cepat memahami. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan IEP ya. IEP. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah bisa mengunci jawabannya kalau sudah tonton video saya sebelumnya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B ya. IEP membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan khusus siswa. Sementara differentiate learning itu memastikan bahwa strategi pengajaran yang bervariasi memenuhi kebutuhan semua siswa. Terkait dengan individualized education program ya, IEP dan differentiate learning. Jadi yang memiliki poin tertinggi ada di opsi B dan opsi 4 poin 4 ada di opsi ini ya, opsi D. Cuman kurangnya di opsi ini ada kata hanya kelompok yang lemah ya. Makanya saya kasih opsi nilai poin 4 saja. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share Bapak Ibu biar yang lain terimbaskan. Saya sangat kasihan bagi Bapak Ibu guru yang sudah ujian baru menemukan channel saya. Ya, mau bagaimana lagi Bapak Ibu, kemampuan saya juga terbatas untuk meng-up video-video saya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru sering menghadapi situasi di mana siswa enggan berbicara karena rasa takut salah. Berdasarkan teori dasar komunikasi, apa yang dapat dilakukan? Guru menciptakan lingkungan komunikasi yang mendukung. A. Memberikan hukuman ringan jika siswa tidak mau berbicara. B. Mendorong siswa berbicara dengan memberikan pujian dan menciptakan suasana yang santai. C. Menghindari aktivitas berbicara di kelas agar siswa tidak merasa tertekan. D. Meminta siswa untuk menulis saja jika mereka enggan berbicara. E. Menyuruh siswa berlatih berbicara di luar kelas tanpa bimbingan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya yakin sudah dikunci jawaban terbaiknya. Kita lihat pembahasannya. Jadi pembahasannya jawaban terbaik adalah opsi B ya. Lingkungan komunikasi yang mendukung harus diberikan rasa aman kepada siswa untuk mencoba tanpa takut salah. Dukungan positif dan suasana santai dapat membantu siswa mengatasi rasa takut. Jadi ini terkait dengan teori dasar komunikasi. Dia juga bisa masuk di school safety dan pembelajaran suasana lingkungan pembelajaran yang menyenangkan ya. Tidak takut siswa ini, tidak tertekan mentalnya. Nah, jadi inilah jawaban terbaiknya. Memberikan hukuman ini saya sangat tidak rekomendasikan. Jelas nilainya rendah. Saya sudah berulang kali, sudah ulang-ulang ya.
menghindari aktivitas berbicara di kelas agar siswa tidak merasa tertekan. Nah, ini berarti komunikasinya kurang bagus kalau menghindar ya. Meminta siswa untuk menulis saja jika mereka enggan berbicara. Menyuruh siswa berlatih berbicara di luar kelas tanpa bimbingan ya. Jadi sepertinya di sini tidak ada yang bagus ya Bapak Ibu. Kalaupun memang dipaksakan untuk diberikan poin 4, kita kasih saja dulu untuk opsi D ya. Dari menulis nanti dia akan berbicara. Bukankah begitu teori bahasa Inggris ya Bapak Ibu? Kita menulis dulu baru bisa berbicara. Kita mendengar dulu baru bisa berbicara. Kemudian apalagi satu, kita banyak membaca dulu baru bisa speakingnya. Itu alasan saya Bapak Ibu. Kalau ini tanpa bimbingan nanti kurang tepat juga ya. Dan opsi C juga kurang bagus ya. Karena menghindari aktivitas berbicara di kelas itu sangat tidak cocok. Meskipun di sini yang ditekankan adalah komunikasinya, berbicaranya siswa, tapi tidak apa-apa kita beri mulai dari menulis dulu ya. Silakan berkomentar ya Bapak Ibu. Saya sangat senang kalau ada Bapak Ibu guru yang berkomentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa Inggris ingin meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menulis esai. Guru memutuskan untuk mengadakan kompetensi menulis esai dengan hadiah menarik. Prinsip motivasi apa yang diterapkan oleh guru ini? A. Motivasi intrinsik yang berfokus pada rasa puas pribadi. B. Motivasi ekstrinsik yang berorientasi pada penghargaan eksternal. C. Motivasi kognitif yang terkait dengan pemahaman mendalam terhadap materi. D. Motivasi sosial yang berbasis interaksi antar siswa. Dan E. Motivasi emosional yang berfokus pada membangun hubungan positif ya. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ini terkait dengan motivasi ya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B, yaitu dia termasuk di motivasi ekstrinsik ya. Pemberian hadiah adalah bentuk motivasi ekstrinsik di mana siswa terdorong oleh penghargaan eksternal. Konsep dan prinsip motivasi dalam pendidikan. Ini sebenarnya bagus juga Bapak Ibu, tapi sekarang tidak didorong lagi ya. Karena ada yang berpendapat bahwa banyak ya yang mengkritisi tentang terkait hadiah penghargaan eksternal ini bisa melatih siswa untuk melakukan gratifikasi, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Yang kita inginkan adalah agar siswa itu lebih termotivasi. Kalau yang motivasi intrinsik yang berfokus pada rasa puas pribadi, itu bisa dengan diberikan nilai yang bagus, kemudian pujian dan sebagainya. Motivasi ekstrinsik yang berorientasi pada penghargaan, ini yang poin 5 ya. Motivasi kognitif ya, bukan ya, karena dia berupa hadiah menarik ya. Motivasi sosial yang berbasis interaksi siswa tidak tepat juga. Motivasi emosional yang berfokus pada membangun hubungan positif. Nah, ini saya kasih poin 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa Inggris ingin membantu siswa yang sering terlambat mengumpulkan tugas dengan menerapkan prinsip behavior modification. Guru memberikan poin tambahan bagi siswa yang menyerahkan tugas tepat waktu selama 3 minggu berturut-turut. Strategi ini merupakan penerapan dari A. Penguatan positif atau positive reinforcement. B. Penguatan negatif, negative reinforcement. C. Hukuman positif, positive punishment. D. Hukuman negatif, negative punishment. Dan E. Modifikasi instruksi. Silahkan dijawab dulu.
Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah menentukan jawaban terbaiknya. Jadi jawabannya adalah di opsi A ya. Pemberian poin tambahan adalah bentuk penguatan positif karena guru menambahkan sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Ini di kisi-kisi terkait dengan behavior modification and habits. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata sudah habis. Saya juga sudah capek Bapak Ibu. Soalnya saya mau buru-buru selesaikan ini. Tapi sudah habis ternyata. Baik Bapak Ibu, ini saja dulu yang sempat saya share untuk bahasa Inggris ya. Karena mapel lain juga kasihan. Banyak yang minta dibahas juga. Guru kelas saya mau buat part 2. PAUD juga saya mau buat. PJOK juga saya mau buat. BK saya juga ingin buat, tapi apalah daya, nanti dilihat ya Bapak Ibu apakah saya sempat, karena saya ingin lanjutkan juga terkait 39 kisi-kisi itu, karena itu membantu semua guru ya, tidak hanya fokus ke satu mapel saja. Demikian, bagi yang ingin pesan silahkan pesan cepat sebelum kehabisan waktu. Insya Allah soalnya bagus Bapak Ibu, sudah sesuai FR dan sesuai kisi-kisi yang ada di Kemenpan RB. Demikian, semoga bisa membantu. Semoga lulus semua penonton saya yang belajar di sini, subscriber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.